Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, kajian kita pagi ini melanjutkan bahasan makalah yang lalu, yaitu tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia dalam rahim. Dan makalah ini bagian ketiga. Oh, ya, merupakan bagian yang ketiga, yaitu hadisnya adalah inna ahadakum yujma'u qalbuhu fi batni ummihi arba'ina yauman summa yakunu alaqatan misla dalik summa yakunu mudghatan misla dalik summa yab'asullahu malakan fayu'maru bi arba'i kalimat wa yuqalu lahu tub amalah wa rizqah wa ajalah wa syaqiyun aw sa'idun summa yunfahu fihi ruh wa innar rajula minkum ayamalu hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannah illa dhira fayasbiku alaihi kitabu fayamalu bi amali ahli nar wa ya'malu hatta ma yakun bainahu wa bainan nar illa dhira fayasbiku alaihi kitab fayamalu bi amali ahli jannah. Pada kajian kedua bulan yang lalu sudah sampai hadis ini. Merupakan tafsiran dari hadis tersebut. Itu diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Beliau Ali bin Abi Thalib itu wafat tahun 40 Hijriah. Dia mengatakan kunna fi janajah fi baqi'il gharqad fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqa'ada wa qa'adna haulahu wa ma'ahu mihsarah fanakkasa faja'ala yankutu bimihdaratihi summa qala ma minkum min ahadin ma min nafsin manfusah illa wa qad kataballahu makanaha minal jannah wan nar wa illa wa qad kutibat syaqiyatan aw sa'idatan qala faqala rajulun ya Rasulullah afala namkusu ala kitabina wa nada'ul amal faqala man kana min ahli sa'adah fasayusiru ila amalin ahli sa'adah faman kana min ahli saqawah fasayasiru ila amalin ahli saqawah faqala i'malu fakullun muyassarun amma ahlu sa'adah fayuyassiruna li amali ahli sa'adah wa amma ahlus saqawah fayuyassiruna li amali ahli saqawah summa qara'a wa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasayassiruhu bil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasayassiruhu lil usra. Ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pada suatu hari kami mengantarkan jenazah ke kuburan Baqi Al-Gharqad. Baqi Al-Gharqad adalah kuburan yang dekat Masjid Nabawi. Sampai sekarang masih jadi kuburan dan masih dikubur mayat sampai sekarang. Dan kuburan itu tidak perlu diperluas ya, karena memang giliran saja yang
meninggal berikutnya ya dikubur di tempat kuburan yang lalu. Lamun kuburan di permanenkeun model kuburan-kuburan agama lain kan permanenkeun digedungkeun segala macam. Orang hidup yakin kuburan. Kan lama kelamaan kan habis itu. Penduduk Bandung itu sekarang berapa ya? Jutaan ya, 4 jutaan. Jadi 50 tahun yang akan datang membutuhkan 8 juta meter ya habis kota Bandung. Jadi kalau makanya di dalam Islam kuburan teh tidak dipermanenkan. Tong ditembok sebab itu kernu hirup ke bur. Tidak dikasih nama. Jadi tidak monopoli ya mau kan ikon hirup kan monopoli rumah kasih nama dan ibu-ibu bapak-bapak juga tidak perlu pesen gitu. Kalau saya mati dikubur di sini terserah nu hirup rek dikubur di mana we. Jadi terus wah kana aya nu beli kan hirup keneh beli tanah kuburan kenaon di mana we lah dikubur terserah nu rek teu dikubur teu naon mereka enggak mau karena apa arwah mah kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un wah itu kepunyaan Allah dan akan kembali kepada Allah. Makanya kalau yang berdoa semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan itu doa tidak ada arwah sakit karena ada yang doa semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan doa nggak ada arwah yang ditolak semuanya juga ditolak rek kafir rek muslim arwahnya ditolak apa tidak ditolak terima oleh kita ilahi kembali kepada Allah hanya nanti setelah diterima oleh Allah rek dikamanakeun ke Allah gantung amal manusia jadi arwahnya sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu tentang arwah tingkatnya. Nah jadi ceritanya Ali bin Abi Thalib itu mengantarkan jenazah. Kemudian kami pun duduk mengelilingi Rasul karena pada saat itu Rasul mendatangi kami. Lalu duduk bersama para sahabat. Kami pun duduk kata Ali mengelilingi beliau. Kemudian beliau memegang ranting sambil merunduk dan menggaris garisan pasir dengan ranting itu bersyarat ranting bikin gambar bikin semacam lukisan garisan garis-garis kemudian beliau bersabda tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali telah dicatat Allah tempatnya apakah di surga atau di neraka telah dilukiskan oleh Rasul. Jadi, sudah disediakan tempatnya. Apakah di surga atau di neraka. Disediakan ya, bukan kalimat ini mah. Dan diancaukan kamu masuk neraka atau masuk surga. Pokoknya geus disediakan tempat kita di akhirat teh. Disediakan tempat neraka ataupun surga kan uiddat lil muttaqin kalau surga uiddat lil kafirin kalau neraka. Dan kemudian beliau bersabda, tidak ada seorang pun yang di antara kamu kecuali telah dicatat tempatnya, apakah di surga atau di neraka. Telah dicatat pula, apakah menderita atau bahagia. Ada catatannya, rancangannya. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasul, kalau begitu, apakah tidak sebaiknya kita diam saja atau beramal? Aiges dicatat mah, udah aja menunggu suratan. Apakah ke surga atau ke neraka? Tidak perlu beramal. Sahabatku bertanya seperti itu.
Ya, bertanyanya mungkin karena tidak tahu atau karena ingin lebih paham, atau pertanyaan apa maksud Rasulullah SAW bersabda seperti itu. Karena Rasul bersabda, orang yang berbahagia adalah orang yang beramal dengan amalan ahli bahagia. Ya, orang yang bahagia dicatat oleh Allah adalah orang yang beramal amalan ahli bahagia. Orang yang sengsara adalah orang yang melakukan perbuatan nista, kecelakaan. Beliau juga bersabda, makanya kalian beramalah. Karena semua sudah diberi kemudahan. Jadi kalau kita ingin beramal baik, diberi kemudahan. Kalau kita beramal buruk, ada kemudahan untuk beramal buruk. Jadi selama di dunia mah mudah-mudah saja. Baik yang beramal baik maupun yang beramal buruk, mudah-mudah saja selama di dunia. Ada penghalang sesuai dengan usaha masing-masing. Orang yang sengsara adalah yang melakukan perbuatan nista. Dia juga lagi beramal. Adapun orang yang bahagia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan yang mendapatkan bahagia. Dan orang yang celaka akan dimudahkan pula untuk melakukan perbuatan nista. Jadi orang kecelakaan udah bisa berbuat dosa, berbuat maksiat, gampang. Orang yang ahli surga udah. Sampai di negara kita kan orang yang korupsi kan udah dia berbuat korupsi sampai triliun. Orang yang tidak korupsi berinfak juga mudah mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah. Jadi sebetulnya tergantung kepada usaha manusia itu sendiri. Kalau ingin bahagia, berusahalah beramal untuk kebahagiaan. Kalau tidak mau bahagia, ingin sengsara, silahkan beramal untuk kesengsaraan. Kemudian beliau juga membaca ayat fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasayassiru lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasayassiru lil usra. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, yaitu orang yang bahagia ya, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Karena ingin menjadi manusia berbahagia, ingin menjadi ahli surga, Allah akan berusaha apa? Allah akan memberikan kemudahan orang tersebut. Adapun yang tidak mau bahagia akan diberikan kemudahan oleh Allah. Fasanu yassiruhu lil usra, di sini juga lil yusra. Untuk yang bahagia maupun untuk yang sengsara akan dimudahkan. Ya, kalau kita ingin bahagia ya berusaha aja untuk beramal bahagia. Jalannya selalu ada. Berbuat maksiat, jalannya selalu ada. Dan adapun orang-orang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak akan kami menyiapkan baginya jalan yang sukar. Jalan sukar untuk masuk neraka gampang, untuk masuk surga gampang, maka ada usaha. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari wafat 256 dan Muslim wafat 261. Jadi hadis ini memberi isyarat bahwa setiap individu itu mesti berusaha untuk beramal. Baik yang mendatangkan bahagia, surga, karena catatan di dalam rahim itu urusan Allah. Apakah dicatat menjadi ahli surga atau ahli neraka, kita baheula
Jika di dalam rahim ibu teh diancokkeun ke surga atau diancokkeun ke neraka, itu kan bukan urusan manusia, itu urusan rahasia Allah. Kan Rasul juga tidak menyebut siapa-siapanya. Dia berbicara menginformasikan, ada yang diancokkeun ke surga, ada yang diancokkeun atau yang disediakan untuk neraka. Dan siapa yang akan terkait dengan usaha. Karena Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk mengubah. Namun tema baheula orang itu dicalonkan ahli neraka, bisa oleh Allah diubah catatan itu, diganti dengan ahli surga, tapi Allah tidak akan mengubahnya. Tapi kalau mereka manusia berusaha. Dan untuk mengubah itu Allah memberikan kemudahan, akan memberikan kemudahan baik untuk ahli surga. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa orang yang beriman dan beramal soleh akan masuk surga. Apa tanda-tanda kita ahli surga? Kelihatan. Bangun masjid, sholat, ngaji. Nah, itu kan tanda-tanda ahli surga, dan mudah aja gitu. Nongkrong di masjid sampai sholat isyraq, sholat duha, udah nikmat. Tapi bagi yang berat ya. Kalau karena tergantung usaha. Dia akan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyalahi janji. Itu akan memberikan kemudahan dan akan dijamin. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang beramal buruk dan tidak dibalas kecuali setimpal. Wa man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah yurzaqun fiha bighairi hisab. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, asalkan dia beriman, mereka akan masuk surga dan diberi rezeki tanpa hitung. Itu dalam surat Al-Mu'min ayat 40. Kemudian dalam surat Fussilat ayat 46, man amila solihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Barang siapa yang beramal soleh, maka bagi dirinya. Dan barang siapa yang beramal toleh, masalah, fa'alaiha, tanggung jawab dirinya. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid, dan Allah itu tidak akan dolim, tidak akan berbuat aniaya, tidak akan merugikan. Karena Allah itu selalu menghitung amal, mengaudit apa yang diperbuat. Apakah soleh ataukah tidak, semuanya dihitung. Dan tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dikorupsi. Tidak ada yang dirugikan. Semua sesuai dengan amalnya masing-masing. Sekarang kita lihat takwil hadisnya. Nah, kajiannya sudah bagian ketiga. Jadi sekarang kita lihat takwil hadis tersebut. Pertama, Ibnu Mas'ud itu meyakinkan umat bahwa Rasul itu sebagai as-shadiq wal masduq. Karena kata Ibnu Mas'ud kan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Yang benar dan dibenar. Oleh karena itu keyakinan atas kebenaran yang dibawanya mesti diimani. Jadi mengkaji hadis dasarnya iman. Jadi percaya, benar, yakin
akan kebenaran tersebut. Oleh karena itu, keyakinan atas kebenaran yang dibawanya mesti diimani. Apa yang disampaikan Rasul bukan berdasar penelitian. Jadi kalau Rasul itu menjelaskan tentang penciptaan manusia dari asal sampai perkembangan yang akan dijelaskan berikutnya di dalam itu, Rasul tidak tahu apa-apa, bukan hasil penelitian, kecuali hanya berdasar wahyu. Dan Rasul itu bahkan tidak tahu sifat manusia aja tidak tahu Rasul tanpa berdasar wahyu. Ingat kita kan dalam hadis riwayat Al-Bukhari tentang turunnya surat Abasah, karena beliau sedang berbincang-bincang dengan para pembesar Quraisy. Tiba-tiba ada yang tunanetra, ya Rasulullah, arsyidni, ya Rasulullah, beri petunjuk aku. Ya, yang datang itu namanya Abdullah bin Umi Maktum, orang yang tunanetra. Rasul pada saat itu karena sedang konsentrasi dengan para pembesar Quraisy seperti Umayyah bin Khalaf, Ka'ab bin Khalaf, Abu Jahal, Lahab dan sebagainya. Beliau sedang konsentrasi sehingga beliau kurang memperhatikan. Padahal ternyata justru yang tunanetra itu yang benar-benar ingin mendapat pelajaran, bukan yang diajak bicara. Jadi kan Rasul tidak tahu isi hati manusia. Sehingga akhirnya kan ditegur, dikritik ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Menunjukkan bahwa Rasul itu tidak tahu tentang nasib manusia. Rasul bukan pelamar, peramal, bukan peramal, dan praduga. Itu salah satu contoh. Makanya kebenaran yang disampaikan oleh itu dipercayanya dengan iman, bukan dengan logika. Logika mah untuk menguatkan ya pikiran kita mah. Berpikir mah diperintah. Kenapa dipikir diperintah? Karena kita tidak mendapat wahyu. Kalau Rasul mah tidak usah berpikir, cukup nunggu wahyu. Rek naon-naon apa yang harus diucapkan, apa yang harus diperbuat, ya nunggu wahyu aja. Cek wahyu gitu ya gitu. Cek wahyu hente ya hente. Nah, mendapat bimbingan wahyu. Nah, kita makan tidak dapat bimbingan wahyu. Akan pikiran yang berdosa, kita telaah berdasar Al-Quran dan Sunnah, tidak terdapat dalam Quran dan Sunnah, kita gunakan pikiran. Tapi kalau Rasul mah tidak ada dalam Quran, tidak ada di dalam Sunnah, tidak melakukan apa-apa. Tuh, makanya kata Ibnu Mas'ud, kita kepada Rasul itu as-shadiq wal masduq, benar dan dibenarkan. Kemudian yang kedua, pertumbuhan manusia dalam rahim itu melalui proses. Walau Allah Subhanahu wa taala memiliki iradat kun fayakun. Sebetulnya bisa Allah teh membuat janin manusia pada rahim ibunya pun jadi membesar. Tapi kan ternyata melalui proses. Ibu hamil itu kan bagaimana kalau 40 hari pertama keadaannya, 40 hari kedua keadaannya, 40 hari ketiga, itu proses. Padahal Allah bisa. Makanya turutannya Allah saja yang berkuasa untuk mengatakan kun fayakun jadi, tapi dia sendiri melalui proses, kok mau orang untuk bisa naon-naon, jadi harus melalui proses kita juga. Jadi berobat jangan langsung yang cager sekaligus pagi-pagi
Ka dokter makan obat sore kudu cager. Ya Allah, proses. Kalau kita kan biasanya ngambek langsung ke cager. Kita harus berusaha. Karena itu perlu proses. Tindakan itu harus menempuh berbagai tahapan. Ketiga, perkembangan janin dalam rahim memiliki kecerdasan khusus antara irodah Allah karena bisa menempatkan dirinya, baik memilih tempat di mana menempel dan dengan sel apa yang harus bersatu. Ini merupakan kekuasaan Allah. Dan si sperma dengan sel telur kalau sudah menyambung di mana nempelnya kan itu kecerdasan di bayi janin. Salah pun ada kesalahan jadi hamil di luar kandungan. Hanya itu. Dan itu diatur juga ada kaitan dengan proses-proses oleh manusia itu sendiri supaya benar. Bahkan ada hadis juga kan, proses jadi pria dengan jadi wanita, siapa sel mana yang dominan, apakah milik pria, apakah milik wanita, itu pengaruh pada janin wanita dengan janin pria. Seperti sekarang ini, zaman sekarang lebih banyak yang dikandung oleh ibu-ibu lebih banyak pria kan, karena sedunia perbandingannya sekarang 102 laki-laki, 100 wanita. Jadi sekarang sedunia itu lebih banyak pria dibanding wanita. Kalau Indonesia kan 50,3% ya, laki-laki dan 49,7% wanita. Jadi lebih banyak pria di Indonesia. Itu ada kaitan dengan dominannya. Saat itu. Apalagi sekarang serangan di Israel menggempur Palestina, banyak yang wafat kan wanita. Wafat itu banyak wanita. Dari 16.000 lebih yang wafat, kan wanita itu sampai dengan anak-anaknya sampai 9.000-an. Banyak yang gugur. Dan itu terungkap di dalam hadis bagaimana penyebab-penyebabnya. Kemudian yang keempat, sel itu berkembang biak dengan membelah diri dan hidupnya secara otomatis. Tapi lamun otomatis nanti kumaha gitu. Kok bisa sorangan hirup? Anu ateisnya bingung kan sekarang. Orang-orang ateis yang tidak percaya pada Tuhan, tidak percaya kepada pencipta, semakin bingung. Akhirnya kan banyak yang bunuh diri sekarang. Kawasan Eropa, ya, di Belanda, di Inggris, di Jerman, banyak yang bunuh diri karena memang mikir wae teka kontal gitu ya, boro-boro hidup. Akhirnya banyak yang biar mereka hidup itu. Beda lah mun orang kan bingung-bingung ya, balikan pada Allah kan itu selesai gitu. Jadi kalau yang tidak percaya pada Tuhan kan mana? Sudah berusaha sekuat tenaga tapi tidak berhasil juga, stres. Ayo orang namun berusaha sekuat tenaga, itu berhasil, takdir. Gitu kan. Hanya takdir diucapkan setelah terjadi kan.
Belum terjadi, kita berusaha sekuat tenaga sebaik mungkin supaya bapak dan ibu sehat, yang gua ringkas. Tapi ternyata geus usaha jaga makanan, berobat segala macam, tapi gering wae. Nah udah, ini takdir kan. Jadi selesai gitu di dalam pikiran. Coba kalau yang tidak percaya pada Tuhan, kan angernya jadi pikiran, akhirnya diri mereka. Kemudian takwil yang kelima, setelah tahapan 3 kali 40 hari, 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga ditiupkan roh oleh malaikat. Yang berarti menggunakan tim penciptaan manusia teh, makanya ja'alna, khalaqna. Allah menggunakan nahnu. Jadi dalam penciptaan manusia teh digunakan timnya Allah. Ada roh yang dari Allah dikasihkan, ditiupkan, dan malaikat yang berbuat si janinnya juga berkembang atau tumbuh, sehingga ada pertumbuhan fisiknya dan berkembang non fisiknya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia melibatkan makhluknya, yaitu berupa malaikat. Kemudian yang keenam, ruh itu merupakan makhluk langsung dari Allah yang tidak bisa dijangkau oleh manusia hakikatnya, kecuali hanya sedikit. Jadi walaupun manusia itu berupa fisik, janin di dalam rahim itu fisiknya mah bisa kahontal, bisa diteropong, USG, potret, CT scan, atau bisa pakai alat-alat yang lain, bisa. Fisik mah, tapi rohnya bisa diteropong dengan alat apapun. Jadi ada dalam penciptaan manusia itu ada unsur gaib yang tidak terjangkau manusia. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki keistimewaan dibanding makhluk lain. Berbagai ahli genetika pun berkesulitan untuk mengetahui roh secara hakiki. Karena dalam diri manusia bukan hanya bersifat lahiriah yang hadir, tapi juga ada unsur gaib yang sulit diketahui selain berdasar wahyu. Nggak bisa dengan peneropongan atau dengan penelusuran yang sifatnya fisik. Ada fisik nama bisa katong, bisa dipotret. Makhluk semacam ini tidak bisa dijangkau roh itu oleh penelitian ilmiah belaka. Ini mesti melalui penelitian syariah. Nah, disinilah nikmatnya kita punya syariah. Kemudian 4 kalimat lagi dalam rahim. Dituliskan, yaitu amal. Penelusuran tentang amal. Kemudian rezeki, ajal, bahagia atau sengsara. 4 kalimat. Nah, tulisan semacam ini juga menimbulkan perbedaan dalam memahami apakah sebagai ketentuan takdir Allah ataukah hukum yang dipastikan sesuai dengan amal. Namun takdir juga bisa diubah. Takdir itu bisa diubah asal oleh Allah Subhanahu wa taala yang membuat takdir. Kemudian 8, orang masuk neraka berkaitan dengan amal yang dilakukan. Jika ada yang berbuat baik selama hidup, tapi di akhir hayat seperti dikemukakan jaraknya sehasta, kemudian berbuat buruk, maka dia masuk neraka. Tapi masuk neraka itu kekal ataukah tidak tergantung amalnya.
maka dia akan masuk neraka. Namun apakah di neraka itu kekal akibat perbuatan tersebut ataukah ada batasnya? Karena sudah berbuat baik sebelumnya. Makanya kalau doa husnul khotimah teh terhirup. Ayo geus maut semoga husnul khotimah. Apaan geus maut? Ayo geus maut mah kumaha husnul khotimah? Suul khotimah geus maut. Husnul khotimah mah hirup matinya baik. Nah itu husnul khotimah. Kalau suul khotimah hidup matinya buruk. Nah itu suul khotimah. Jadi didoakan teh semoga husnul khotimah dalam masih hidup. Geus maut mah tambah geus geus pasti husnul khotimah dan suul khotimah. Ikan dari orang mah mendoakan semoga husnul khotimah itu memang nacan maut. Seperti innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan orang mah lamun maut. Sok lamun aya anu sakit. Nah yang sakit bejaan, bapak sakit innalillahi nacan maut. Sebetulnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan ida asobatu. Dikeun da eta mah bahasa adat. Bahasa adat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu tong ngadoakeun husnul khotimah kanu hirup bisi pajarkeun nitah paeh. Tapi lamun geus maot mah semoga diampuni lah. Karena kan doa Rasul kan Allahumma ghfir lahu dan tong ngadoakeun semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan, sama pasti diterima. Tapi kalau semoga ditempatkan di surga, nah itu tentu semoga arwahnya semoga ditempatkan di surga. Itu ayat ditolak. Kemudian yang ke-9, orang ahli surga terkait dengan yang terakhir dikerjakan. Walau selamanya berbuat buruk, tapi karena akhir hayat berbuat baik, maka jadi ahli surga. Tapi karena berbuat dia ahli neraka, maka berbuat buruk di akhirnya. Ya, pertanyaannya, apakah masuk surga langsung atau melalui masuk neraka? Itu akibat dari perbuatan. Makanya untuk berbuat baik teh kudu selamanya. Jadi rek berbuat maksiat teh, sieun maot. Jadi power maut di situ, jadi rek berbuat dosa teh. Bahkan aya geus kolot kieu mah kan rek ka kolam renang oge sieun kolam renang. Era lamun terus-terusan masjid mah begitu maot teh keur di masjid kan terus pasti. Tapi lamun urang teh berbuat baik terus menerus tahu-tahu bukan ke tempat maksiat, kebiasaan orang didugem teh bermaksiat, maut di situ kan lieur. Jadi gambarannya memang kalau ingin menjadi ahli surga ya sampai ujung. Sekarang kita lihat takwilnya, tatbiknya. Pertama tatbik per kalimat. Keyakinan akan kebenaran yang disampaikan Rasul itu mesti menjadi tolak ukur dalam segala hal. Paham atau tidak tentang apa yang disampaikan hadis itu mesti diyakini sebagai kebenaran mutlak. Walau pengertian secara rinci bisa berbeda-beda. Jadi pengertian secara rinci mah di kalangan masyarakat, di kalangan ulama bisa berbeda-beda. Yakin dulu yang disampaikan Rasul itu benar. Hanya pemahamannya yang berbeda. Makanya ada bersifat syar'i, bersifat ijtihadi. Jadi
syariahnya mah sudah jelas, tapi pemahaman terhadap syariah itu yang timbul berbeda. Sholat saja kan sudah jelas. Solu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian lihat aku sedang sholat. Jadi turutan yang sholat bener, turutan aku seperti yang kamu lihat. Eta mah geus bener, sholat Rasul harus diperagakan. Cuman karena kamaro itu seperti yang kamu lihatnya itu kan berbeda-beda. Para sahabat yang melihat Rasul itu kan kata Ibnu Hazmi sampai 144.000 orang sahabat yang melihat Rasul sholat. Dan sholatlah seperti yang kalian lihat. Kalian lihat itu artinya sahabat lihat. Sahabat jadi walaupun syariahnya satu, tapi pemahaman syariah itu bisa berbeda. Kalau ada perbedaan, masalah. Asal dasarnya harus tahu. Makanya kita kan mengkaji Quran, mengkaji hadisnya supaya tahu dasar masing-masing. Dasarnya mah harus sodik wasnuk, bener dan dianggap bener, sodik masnuk. Jadi yang sifatnya ijtihadi itu pemahaman as-sodik wal masnuk dan penerapannya. Hanya ada kajian hadis selain takwil ada tatbiknya, penerapannya yang bisa berbeda-beda. Dan kita lihat proses penciptaan manusia dalam rahim itu jelas berlangsung secara berangsur, merupakan bukti bahwa Allah berkehendak sistematis berproses, walaupun memiliki kemampuan untuk bertindak sekali jadi kun fayakun, bisa. Tapi ditegaskan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yauman summa yakunu alaqatan misladalik summa yakunu mudghatan misladalik. Dikumpulkan penciptaan di perut ibu 40 hari. Kemudian setelah 40 hari jadi alaqah. Setelah 40 hari jadi alaqah, jadi mudghah. Itu benar cek hadis. Mani yumna bercampur kemudian jadi alaqah. Geus jadi alaqah, jadi mudghah. Itu benar. Cuman pengertianmu alaqah itu yang sifatnya ijtihadi kan diterjemah Departemen Agama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Diterjemah Departemen Agama kan alaq segumpal darah. Jadi alaq segumpal darah, mudghah segumpal daging. Nah, baheula eta mah diterjemahkan dipertanyakan oleh para ilmuwan sampai di LIPI itu katanya diskusi berapa kali, gimana itu segumpal darah teh alasannya apa, alaq itu segumpal darah sampai di berapa provinsi katanya di LIPI. Nah, kating di mana eta asal nah alaq bukan berbeda-beda katanya alaqah itu. Alaqah jadi ijtihadi. Cuman sekarang mah diteropong kan aya alat USG 40 hari kedua teh kieu bentukna. Ternyata alaqah itu nempel di sesuatu yang nempel. Ya memang secara bahasa
secara bahasa asli nama alak teh nempel. Jadi setelah berproses nempel weh di gerahim. Kemudian setelah itu jadi mudgoh itu kan kunyahan itu. Seperti bapak dan ibu makan permen karet dikunyah kan itu berubah-ubah itu si permen karet bentuk teh. Nah itu mudgoh teh. Tapi kan geus dijadikan segumpal daging. Kan itu sifatnya ijtihadi. Pemahaman secara tapi sepanjang dari zaman Rasul gitu ya 14 abad yang lalu kalangan ulama memahami hadis itu tetap yakin benar tapi pengertiannya berbeda-beda. Sekarang bisa dibuktikan dengan alat dan alatnya juga rupa-rupa alatnya juga. Di Bandung saja itu alat peneropong CT scan itu kan beda-beda itu. Sakit Islam ada, tapi di rumah sakit Islam ada yang lebih canggih. Santosa, jadi alat peneropong. Ada yang lebih canggih di sampai Jakarta, sampai Jokowi mah kemarin meresmikan CT scan yang tercanggih di Indonesia Timur. Karena ada yang tercanggih di sana. Biaya CT scan-nya aja 20 miliar kan. Alat-alat menjadi 40 miliar. Pak Jokowi bisa tuh cenah ya ngaoperasikeun orang Nusa Tenggara Timur. Jadi itu semakin ke sini akan semakin kelihatan mana alaqoh, mana mudgoh. Ini merupakan bukti di tahapan ciptaan. Walaupun pengertiannya secara mendetil di kalangan ulama itu berbeda-beda antara alaqoh dan mudgoh tersebut. Tatbiknya mendorong kepada kita terus-menerus meneliti. Jadi baik itu lahiriahnya, tapi kekeh walaupun ada CT scan, ada USG, eta mah hanya memandang lahiriah. Kan dokter kandungan aja beda-beda tuh caranya. Katanya ibu kalau mau di USG kudu hayang pipis heula. Bari ditahan. Ibu-ibu tuh mau di USG kudu hayang ngumpul heula, minum banyak. Ayo pek teh giliranana can datang wae, hayang ngumpul deui. Ngumpul heula ada jadi lakana kita dipanggil hutan baru ngumpul ditahan deui. Ada itu SBOG sampai begitu. Ketika datang lagi berikutnya ganti dah dokternya pusing kan pipis wae. Ganti dokter SBOG yang lain. Enggak. Yang lain mah biasa-biasa aja software yang pipis gitu macam-macam karena gurunya beda-beda ya. Karena universitas yang dia pelajari beda-beda walaupun si alatnya di dokter kandungan sama tapi pemahamannya berbeda-beda. Saya aja kemarin itu kan karena saya dikontrol tuh sebulan sekali si obat. Tapi sering saya bilang kalau subuh-subuh kan nirung saya suara apa? Hanya di CT scan hari Rabu yang lalu saya di CT scan di rumah sakit Al Islam. Oh itu ada potretnya ya. Ada potretnya. Oh di sini ada titik-titik sumbatan di otak, ini ada sinusitis. Tapi ketika saya kirim hasil potretannya kepada dokter, macam-macam penafsiran. Ada yang mengatakan apa katanya bapak mah eta mah titik-titik sumbatan segitu mah teu naon kan bapak teu lumpuh naon.
sendiannya masih sehat. Jadi tenang saja Pak. Tapi ada juga yang dokter, Pak hati-hati, hanya harus dijaga makannya. Maka itu gula darah, Pak, asam urat sama kolesterol perlu diperiksa seminggu sekali. Udah turun ulah naik. Jadi ada dokter yang bagus saja, jadi berbagai penafsiran. Walaupun CT scan-nya sama, potretnya sama, tapi penafsiran berbeda. Salah satu contoh. Sehingga kemarin khutbah Jumat kemarin di Miftahul Hidayah saya sengaja nggak bahas CT scan, bukan CT persendian, persendian bukan CT scan, persendian karena perhatian itu persendian juga di dalam surat Al-Insan. Surat Al-Insan itu bahas persendian. Kemudian tapi yang ketiga, pada penciptaan, perkembangan, dan pertumbuhan manusia, tidak hanya sifatnya lahiriah. Ada unsur gaib yang tidak diketahui secara hakiki. Jadi kalau tadi lahiriah, ya bisa direkam, bisa di CT scan, bisa dipotret, bisa di USG, itu lahiriah. Tapi batiniah nggak bisa. Dan walaupun seperti tadi saya katakan, walaupun bisa dipotret gitu, yang lahiriah, penafsirannya tetap berbeda. Kesimpulannya bisa berbeda. Bisa berbeda. Antara harus dioperasi atau tidak. Harus dioperasi atau tidak. Kemarin itu ada seorang ibu bendahara majelis taklim. Sakit. Dibawa ke ICU. Bawa ke ICU terus parah, tapi harus dioperasi kata dokter ahli di situ. Tapi cina dioperasi 50% antara hidup dan mati. Keluarga teh bingung aja cina antara hidup dan mati 50%. Tong dioperasi. Bawa we cina ahli tradisional. Dibawa weh jalan dari Bandung ke Tanjung Sari. Ternyata di Cileunyi anpal. Mengkol ke MC ya. MC mengkol di situ. Jadi dirawatnya di sini ICU-nya ini ada bapaknya di situ. Malam Jumat kemarin. Di Jumat pagi sholat jenazah. Kadang-kadang penyakit juga berbeda-beda pemahamannya. Cek iya mah kudu, cek itu kudu. Ya itulah. Makanya sumayam asullahu malakan fayu'man arba'i kalimat. Hanya 4 kalimat itu rahasia. Tidak bisa dipantau. Maka kita berusaha sekuat tenaga supaya baik. Makanya hukum amalu warizkohu ajaluhu itu rezeki ajal dan sebagainya dan Allah, tapi kita berusaha jadi baik. Karena di sini dikatakan kalau nanti di akhirat itu akan dibawa manusia itu sesuai dengan amal dan perbuatan, dan pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala itu akan dicabut itu kalau usaha manusia. Ini ayatnya bisa dilihat nanti, dan di situ dikatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebenarnya maknanya surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah teh sebetulnya hayang manusia itu terus-menerus mendapat nikmat. Dan mendapat nikmat itu akan terus oleh Allah diberikan kecuali mereka mengubah jadi siksa. Makanya contohnya di dalam Quran Firaun kan nikmat, berkuasa segala macam. Kekuasaannya itu akan tetap diberikan oleh Allah, tetapi karena mengubah dia, Firaun upur ngaku Tuhan, jadi dikusruk.
Kemudian ruh itu sangat rahasia apalagi ya. Nah, itulah makanya ibu-ibu, bapak-bapak, sekuat tenaga kita berusaha menjadi baik atau menjadi sehat. Tapi kalau ternyata geus berusaha sekuat tenaga, makanan sudah diatur, kesehatan sudah dipelihara, tapi tetap wae gering, tak baru itu disebut takdir. Jadi memeh naon-naon mah berusaha aja baik mungkin. Kalau ternyata sudah berusaha baik tetap wae tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, nah kan tidak wa in asobaka syai. Kala takul lau ani. Jadi jangan dikatakan kalau sudah terjadi mah andaikan. Ikul qadarullah, sudah terjadi takdir Allah. Jadi di sini kan kalimatnya wa in asobaka syai'un, kalau sudah terjadi katakan itu takdir Allah. Tapi kalau belum terjadi mah jangan mengatakan aku mah takdir. Jangan. Kalau belum terjadi mah jadi usaha aja sekuat tenaga. Sebaik mungkin. Jangan dikatakan kumaha takdir. Tapi kalau sudah berusaha sekuat tenaga seperti tadi contohnya, sudah berusaha masuk ICU segala macam, pokoknya mah hari 50% mereka dibawa ke tempat lain saja supaya tidak perlu dioperasi. Ternyata ke tempat lain mati. Nah itu baru takdir. Sebelum mati mentong takdir. Usaha aja. Ada. Di sini karena ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Usaha. Antara takdir dan ikhtiar. Jadi harus posisikan. Kalau kita sebagai orang tua berusaha mendidik anak sebaik mungkin. Kalau berhasil itu anugerah dari Allah. Jangan reus hasil didikan saya. Kalau ternyata tidak berhasil, itu juga kaitan dengan hidayah. Kalau pada pendidikan juga begitu. Kalau seorang guru juga kepada murid begitu. Kalau berhasil, alhamdulillah. Nah itu hidayah dari Allah. Kalau tidak berhasil, nah itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita diperintahkan untuk minta petunjuk 17 kali dalam sehari semalam minimal. Suratul mustaqim. Karena waktu Isra sudah tiba, jadi kita akhiri. Insya Allah bulan tahun depan ya kita akan membahas hadis yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.